Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita berjuang untuk mendapatkan hidayah Allah melalui hadir di majelis taklim. Kita masih ingat hadits Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk hadir di majelis ilmu, maka baginya akan dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Pagi hari ini saya selaku pemateri badar, karena pemateri utamanya, intinya sedang ada tugas lain sehingga tidak bisa melanjutkan kajian terstruktur di kajian ahad pagi kita. Nah, dari pengalaman olahraga, saya jenenge pemain pengganti itu mesti luwih hebat gitu. Nah, luwih apik niku dadi pemain inti. Dilalah niku toyemane niku lho babet. Jadi tema besarnya niku kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Nah, pas saya dapat pesan ini barangkali karena panitia merasa setelah melihat peserta pengajian beberapa kali ada yang punya bakat kelainan jiwa. Terus ada materi kesehatan jiwa. Terus guru. Gimana betul? Nah, kalau bahasa kita kan jane niku boten kesehatan jiwa dan kesehatan fisik, tapi maunya itu bagaimana menjadi orang yang sehat jasmani, sehat rohani. Niku yang dicita-citakan. Saya mohon maaf, secara jasmani ini malah boten pati fit. Tadi malam baru pulang saking Palu. Yang ngertos dhewe nek di Palu mesti Jadi baru tahu kalau di Palu itu salah satu kota di Indonesia yang jarang hujan. Jadi tadi kok boten udan, dikabari di Jakarta, Jawa Barat malah banjir. Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang sehat, menurut sabda Rasul, sehat ini bagian dari nikmat yang kita jarang menjaga, jarang ngurus. Sadarnya itu nek wis diambil lagi. Makanya ni'matani mabunun fihi ma katsirun minan nas. Jadi wonten kalih nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai terhadap dua nikmat itu. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang.
Jadi kesehatan ini kita sadari ketika sedang diambil lagi oleh Allah. Jadi kalau kita pagi hari bangun, seger, bisa bernafas, itu kadang kita tidak segera bersyukur karena merasa ini memang kan harus begitu setiap hari. Begitu setiap hari. Tapi bagi saudara kita yang punya gangguan nafas, paling sederhana asma gitu saja. Ini bangun pagi seger itu leganya luar biasa. Oleh karena itu, dalam posisi ini kita harus sadar betul bahwa sehat itu aslinya anugerah. Harus disyukuri karena sewaktu-waktu bisa dicabut oleh Allah. Ketika kita sedang makan nikmat, ada baiknya kita juga berpikir sampai kapan ya saya diberi kesempatan makan nikmat. Coba sate kelakar niku enak napa mboten? Nah, sing enak nggih pundine. Nek kula sate kelakar niku mboten ngendi sing adol, nek sing penting gratis niku. Soalnya makmi niku enak nek bayar niku lho sing. Nah, ketika orang itu menikmati sate kelakar, disyukuri masih bisa menikmati karena sebagian orang tidak boleh lagi makan itu. Caranya gampang, dihabisi giginya. Ripodan sudah sate coba. Sebagian lagi diberi gangguan pada ginjalnya sehingga protein harus dibatasi. Sebagian lagi diberi kadar kolesterol, trigliserid, asam urat yang sudah terlalu tinggi sehingga ketika mau makan itu mikirnya kata. Sebagian lagi saudara kita saat ini sedang menunggu kapan diizinkan duduk di rumah sakit. Dok ponak salinggur nomor dere. Karena duduk saja nggak boleh. Pada kasus-kasus cedera kepala yang harus istirahat, harus dalam posisi itu sampai kondisi kepalanya stabil. Lo kangen bu minggu-minggu. Sementara kita sekarang bisa duduk dengan nikmat. Ada saudara kita yang duduk bisa tapi nggak bisa panjang. Kondisi-kondisi sing napa nek wong Jawa lengarane sarape kejepit. Itu begitu posisi tulang belakang agak tegak sedikit, sudah tulang belakangnya saling menekan, sakitnya luar biasa. Sehingga bisanya tidur dengan dengkul ditekuk. Nah, oleh karena itu peringatan dari Rasul ini jangan sampai menjadikan kita ini orang yang tidak sadar bahwa nikmat itu anugerah. Kita yakin bahwa itu pemberian Allah, bahwa berobat itu bagian dari sunatullah. Karena Rasul memerintahkan ketika sakit suruh berobat. Tapi kalau berobat itu harus kepada yang mengetahui pengobatan itu. Tetapi bukan petugas pengobatan itu yang menyembuhkan. Maka namanya itu bukan penyembuh. Jadi kalau ada orang berani menyebut penyembuh, berarti dia itu sebagai rumah sakit bukan penyembuh. Penyembuhnya adalah rumah sakit belajar sunatullah. Lah kalau yang menyembuhkan dokter, tentunya setiap terapi dari dokter harusnya sembuh. Dua orang tipes, diagnosa sama-sama tipes, dikasih obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu tidak. Dua orang dengan masuk DHR, sekarang yang ramainya kan sedang DHR, demam berdarah, masuk sama-sama hari keempat, sama-sama sudah diinfus, sudah dikasih tata laksana, yang satunya sembuh, yang satunya tidak. Karena memang bukan pada dokter itu yang punya kemampuan memastikan untuk sembuh. Oleh karena itu sekali lagi, sehat ini adalah anugerah Allah.
Gimana menghadapi sehat sebagai rahmat dan anugerah Allah? Maka nomor satu, disyukuri dengan menjaga sehat itu dan menggunakan sehat itu sebagaimana Allah inginkan terhadap anugerah sehat itu. Ada yang bikin stiker sehat sebagai sarana kekhusyukan beribadah. Sebab ketika nggak sehat bisa jadi nggak khusyuk. Maka ketika sehat, pastikan kita beribadahnya semakin. Jadi disyukuri dengan menjaga dan menggunakan nikmat sehat itu sebagaimana Allah ingin. Nah sekarang bagaimana menjaganya? Di matan yang lain Rasul bersabda, yuhtanim khomsan qabla khomsin. Ini menjadi apal anak-anak karena dilakukan oleh Roma Irama dan Raikan. Ibu lewat cinta dia. Ini dari periodenya Roma Irama. Roma Irama dengan lagunya Jaga 5 sebelum 5. Rupanya itu lagunya bagus sekali. Jadi kan saya apa? Sinten? Oh, sehat sebelum sakit. Kalau kita sakitnya tuh di sini. Itu senes Roma Irama. Ketika di belakangan kemudian Raika Nasib dari Malaysia juga membawakan itu. Putra Nipun Ustaz Zam itu sekarang masih di Malaysia. Nah, lagunya kan mengingatkan betul. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, terus sihat sebelum sakit, terus muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sayang suara keloro terserah. Pas boten loro dan saya kabeh dialem dhewe untuk kali sama. Jadi ihdanim khomsan qabla khomsin, salah satunya adalah sihataka qabla sakit. Jaga sehatmu sebelum sakit. Leres. Sehat itu bukan segalanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau kita tidak sehat. Percaya betul? Duwe omah magrong-magrong, kasure empuk lebar, nek gandeng boten sehat, niku nek teng rumah sakit entuke nggih gur 70 cm ping 2 meter. Gue ditaleni, diinfus, teng omah wis tumbas toilet sing otomatis. Jadi begitu linggo mungkin ajeng cebok niku bisa air hangat, air dingin, air sirup. Air sirup kelewatan ini. Tapi karena di rumah sakit sudah buang airnya ya di atas tempat. Maka betul jaga sehat sebelum sakit. Biar kata-kata ahli hikmah itu. Nah, gimana kita menjaga sehat itu? Banyak hal dilakukan Rasulullah untuk kita tiru agar kita tidak mudah jadi orang yang sakit. Mari yang pertama kita ikuti cara Rasul menjaga emosi. Karena ternyata hasil penelitian ini, kalau ada 100 orang masuk di rumah sakit dengan keluhan fisik, sing loro, apa, keluhannya itu malah kadang-kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa bu niki dok, sirai niki cekot-cekot, batangnya mulus, kue niki, mana niki
iki dompete kosong. Sedaya dideloke ngoten. Pokoknya nek keluar ngoten niku yang secara teori niku mboten enten jalure. Nanti kados nek jenengan ngrungokke tiyang cerita ngoten. Aku mau ki makan yang Parangtritis. Perjalanan yang Parangtritis aku mampir Jalan Magelang di sini. Terus saking mriki yang Parangtritis mampir Jalan Magelang niku rak jenengan kepriye. Penyakit niku kathah keluhan pasien niku mboten nyambung ngoten. Pak gede mboten nyambung ngoten iki jane sing lara udu isike tapi bermanifestasi ke fisik. Dari sekitar 100 pasien yang keluarnya seperti itu 30% piyambak. Justru orang-orang kayak gini niku tipenya belanja rumah sakit. Maksudnya neng rumah sakit kono orang marem wis jaluk diperiksa napa? Kurang nyuwun di-scanning dong. Lho jenengan mboten perlu scanning. Lah umure tesih nom kaya ngene kok perlu wakile mboten marem pokoke mriko njaluk scan. Nanti di-scanning nggih to. Mboten apa-apa. Otaknya saya. Omong mboten lho. Alat sing langkung canggih. Jaluk MRI. Lho enten kok Bu. Pasien rumah sakit niku nek teko niku pokoknya memaksa dokter untuk mengatakan bahwa saya ini sakit. Kalau niku ora tau dok. Mungkin kalau gawake hasil periksaan dok. Keluarga kula niku mboten percaya nek kula niku lara. Jadi kula sing matur wong kula niku mboten percaya. Nek ngoten ra mboten rampung. Nggih. Wonten mulai sing kula niku dok. Kula niku sering sakit kepala. Ning kula niku nek mendengarkan bacaan Al-Qur'an langsung mati. Lho ketoke ra apik banget niku, Bu. Anggere rampung maca Al-Qur'an niku kan wah kula terus koron. Bareng dilacak-lacak niku jebul Pak dosen niku mboten rampung-rampung S3 niku. Lho ngoten niku kadang sing kakang itu dereng rampung utangi. Nah niku sing kakang. Monggo muga-muga ini sregep ngaji dadoske utange. Mboten nyambung niku. Nek pengen utange sak niku sunatullahi nyambut gawe sing mempet. Lha niku sregep ngaji lho malah ketika Rasul paring donga dumateng sahabat sing wayahe nyambut gawe malah teng masjid niku ditakoni kowe iki ngopo? Utang saya banyak ya Rasul. Lho iki wayahe wong nyambut gawe. Utang ki ora rampung nganggo donga. Terus diparingi donga Allahumma inni a'udzubika minal hammi ila akhir. Apa mau bener? Biasanya sih gak ada utang apa gitu. Ada tenggedo kan doa agar tidak terlilit. Jadi 30% piyambak. Dan ngeten iki kalau pendekatannya enggak pas, saya akan keliling kemanapun. Yang 30% tadi. Oke, sakit. Niki betul apa-apa. Dalam latihan. Betul kali sama. 30% sendiri. Oleh karena itu, ada buku yang menulis dengan judul Sehat Berawal dari Pikiran. Niku maksudipun kalau pikiran batin niku tenang, terus benar mensikapi kehidupan, insya Allah tiang niku mboten gampang sakit. Nah, nek niki populer niki. Jadi kula niku nate wonten pasien masuk rumah sakit minta mondok. Umumnya niku dipondoke boten. Jadi diterke keluarganya minta mondok.
bareng minta mondok, kita periksa dulu. Ngopo kok jaluk mondok niki wonten griya sekitar seminggu. Gerah pun diundangke petugas kesehatan pun itu obat niki dereng mari nyuwun mondok mawon. Nah, setelah kita periksa kondisi fisiknya itu tidak masuk indikasi mondok. Lah nek sing ngeten iki kudu telaten. Bareng ngobrol dangu muncul saestu. Loh, utang kula niku kathah. Kula ngejak putrane sing dampingi. Ini pasiennya ibu-ibu. Ini ibu jenis ibu. Nah, terus terus cerita meleh. Kula niku bar kelangan motor. Dilarang bisnis ternak ayam niku boten sukses. Soal itu niku bareng nek ditulung niku jane niki problem petani ayam itu sedaya kan wonten niku dimodali dhisik. Dek akhir panen pertama kedua niku regane apik. Gitu Bu. Biasanya terus ngembangke malih modali meleh. Gareng wingi pertama kedua biasanya hasilnya bagus terus lagi utang motor. Ngoten lho. Utang motor jebule panene gagal. Nek mboten iso ngangsur niku. Tarik iku motor. Motor ilang, utange ra kesaur, pitike ora. Niku mbok diparingi infus 4 jalur mboten mari. Di pondoke akhiripun nggih terus obatnya niku dikembalikan pada kesadaran bahwa problem hidup itu mboten sandhateke terus ngoten. Ibu kula nggih nate kelangan motor. Mboten untuk ngapusi. Karena dia motor kula niku disilih ade dicat. Ternyata ada manfaatnya. Ini pas ilang di global saat ini kok bisa bercerita karo pasien. Pulau kita ke jalan motor. Akhirnya ibu itu tidak punya perasaan sama. Oh, sekilangan motor ragur aku. Terus pulau dia cerita utang pulau nggih apa. Terus orang desa sekolah itu ditangani utang pulau kakak. Akhirnya ibu rumah, oh berarti sing diutang iki ragur. Nah, sing keri dhewe kula mboten wani matur. Kula nggih mboten panen, wong mboten ternak, dan kula mboten panen. Iku mesti aja. Tapi terus kula matur, nek ibu gerus seperti ini bahasanya, apa kira-kira utangnya terus lunas? Motornya terus kembali. Terus satu lagi panen apa gitu? Enggak Bu, kalau ibu gerus sakit seperti ini, ibu akan semakin terpuruk. Utang semakin banyak, enggak selesai. Terus lama-lama saya tanya lagi. Ini saya sering ceritain karena kejadiannya. Nah, ibu agamanya apa? Jelas Islam. Sholat apa mboten? Nah ini problem utama orang Islam juga. Islam yang sholatnya berleh. Nek kober kaline elek niku prakteke ora saleh. Sebab nek kober ora elek, nek elek ora kober. Jadi kapan salate kan? Sudah kita bangunkan, kita minta pulang dan kita minta untuk sholat tahajud. Karena penelitian sudah terbukti tahajud yang bagus, tertib, khusyuk itu menaikkan sistem kekebalan tubuh. Menurunkan kortisol darah, berarti menenangkan batin. Sudah itu kita pulangkan. Obatnya sekitar 3 atau 4 jenis obat. Dan kita putuskan tidak mondok, betul. Nah kira-kira 4 hari atau 5 hari setelah itu giliran ibu ini diperiksa. Kalau buatan ngerti, nah ibu yang duduk di depan meja itu adalah pasien yang kemarin lusuh mau mondok. Karena ini ada ibu seger di antara anaknya yang masih SMP, sudah duduk, tidak kita
belum dilahirkan karena statusnya belum datang. Biasanya di rumah sakit layani yang lebih gawat dahulu. Nah, pas giliran statusnya datang, lo bekelingan nek niki kok kaya pasien kuwi. Lo ngapake sing tulisan kulo? Kulo niku hafal tulisan saya, gampang kira-kira. Kalau yang nulis saja nggak bisa baca, biasanya tulisan saya. Kalau berdadak nganggur mikir ini jangan tulisan kok. Ini ibu yang kemarin minta mondok sekarang seger. Sudah kita tanya, sholatnya sudah bagus. Jadi ketika kita kuatkan, Bu, punya utang itu nggak dosa, nggak harus bikin malu. Toh utangnya juga bukan karena dipakai untuk yang neko-neko. Ibu ini kan utangnya untuk bisnis. Kebetulan saja bisnisnya sudah bagus ya kita matur, Bu, ini yang menyembuhkan jenengan atas izin Allah, obatnya hanya membantu. Ibu itu sudah sholat, sudah pun kayak kontur mulai buatan sampai rumah sakit malam. Ini sekali lagi pas mau pulang saya nggak tanya sudah lunas, Bu. Dan yang kayak gini banyak sekali, betul-betul banyak. Oleh karena itu penting untuk mengelola kehidupan. Peristiwa apapun itu kita harus yakin, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu yakini betul. Sehingga kalau dulu ada orang soleh itu memohon kepada Allah, memohonnya itu bukan ya Allah berilah saya kehidupan yang mudah-mudah, bukan begitu, tapi cobaan yang mudah, tapi memohonnya ya Allah berilah kami kekuatan sehingga cobaan seberat apapun kami siap menghadapi. Jadi yang dimohonkan kepada Allah itu kekuatannya. Kalau sudah kuat, cobaan apapun insya Allah tambah kuat. Pak Bahrudin Basori sering ngambil contoh ini. Ketika ada orang datang kepada Ustadz karena masalahnya merasa berat, Ustadznya tahu ini masalahnya sebetulnya masalah orang biasa. Maka ustadznya tadi nyepakin air putih segelas, disediakan satu wadah garam di situ. Ampun ini, ya Ustadz, ampun nanti berpun. Esaki ambil sesendok garam, kamu masukkan ke gelas ini. Dan diaduk, garamnya sudah diaduk. Bayangkan segelas kecil dikasih sesendok makan. Sudah Ustaz, ya diubi. Akan terus diminum. Gimana rasanya, Bu? Asin menuju pahit. Asin banget itu kan jadi pahit, manis banget juga jadi. Wah, aduh, Ustaz, wah asin ini malah pahit. Ya wis apa-apa jadi terus kene asin pahit. Akhirnya dikasih tempat yang lebih gede. Saiki sak sendok dirubokke ning baskom kuwi. Udah lagi. Terus kamu ambil dikit diminum. Asin tapi enggak seperti gelas lagi, Ustaz. Saya kayak yang sumur. Nah, terus ke belakang bono sak sendok terus diundak. Nah saya ini ditimbul dirasake asin apa boten, Bu? Nah ustadznya cuma mau gambarkan ya nek hatimu iki sekecil gelas mesti kehidupan itu terasa, maka bikin hati itu ya. Makanya wong Jawa ini ngarani atine jembar segur. Masalah apapun itu gitu. Kadang kita itu punya jerawat kecil di sini, seolah habis kehidupan karena kita tidak melihat ada mata dua yang indah, ada hidung yang masih baik, ada bibir yang itu dilupakan. Itu yang menjadikan kehidupan ini menjadi
Ibu nanti mendengar fenomena segelas kosong segelas isi. Nanti muncul teh, no? Lo buat nanti naik air teh nanti. Kayak serot nih nanti. Ada nama-nama boleh. Niki ketika sonten-sonten sudah disiapi kopi, tengriki wonten pisang goreng, maunya menikmati sambil ngobrol, tiba-tiba cucunya lari. Ya namanya anak-anak kontrolnya kurang, larinya pas mau berhenti masih nyenggol meja. Apa yang terjadi Bu? Mejanya goyang, mau tumpah, tapi kita bisa menyelamatkan itu gelasnya. Sep, tapi sudah terlanjur tumpah separuh. Ketika gelas itu tinggal isi separuh seperti itu, orang bisa memilih kata-kata, aduh nah ini kopinya kakek belum diminum, ini tumpah, kopi seperti ini tuh tinggal separuh. Atau kita bisa milih kata-kata, aduh nah cucu buat kalau lari itu hati-hati, nih kopinya kakek tumpah, untung masih separuh. Beda Bu, tinggal dan masih. Itu kata positive thinking. Syukur itu akan berkata untung masih separuh. Tapi kalau kita tidak penuh semangat memahaminya mesti tinggal separuh. Maka kalau nanti teman-teman jadi pelatih olahraga anak-anak, itu jangan, ayo cepat, ini waktunya tinggal 10 menit. Tapi harus, ayo cepat, masih 10 menit, bisa 2 gol. Jadi isinya itu adalah, jadi ketika kita dicoba yang lain, masih ada kenikmatan Allah yang lebih lain. Itu harus kita yakini. Nah, penyakit-penyakit seperti ini yang diakibatkan dalam dunia kedokteran namanya psikosomatis. Itu obatnya memang hanya sabar dan syukur. Dan Nabi menyebutkan ajaban, jadi apa? Menakjubkan. Sinten sing menakjubkan prilakune wong mukmin itu. Nek seneng syukur, nek ada cobaan sabar. Sabar itu kapan? Enten saya ngomong, sabar itu ada batasnya. Batasnya setelah tidak di dunia. Jadi kalau di dunia ya semuanya harus, teman, besok bisa ngaji dengan tema sabar. Sabar itu kan macam-macam. Jadi kalau sabarnya orang menuntut ilmu, orang lulus birapo, itu bukan sabar. Sabarnya orang menuntut ilmu itu adalah tekun belajar, malam pun mengerjakan, itu namanya sabarnya mahasiswa yang menuntut ilmu. Ada keliru Bu menilai sabar itu. Anak kuwi makan sepiring iso karo tengah jam, sabar nanti. Niku mboten sabar, ning lelet. Nah kalau orang lemot dibilang sabar itu, wong putermu jadi sabar. Itu namanya bukan sabar, itu lemot. Jangan ada juga orang yang, dia itu berani betul. Itu bukan berani, tapi itu nekat. Ada kita nggak bisa bedakan antara lambat dan sabar, antara berani dan nekat. Nah ketika kehidupan kita ini tidak kita sikapi dengan sabar dan syukur, isinya cuma marah. Apa-apa itu disikapi dengan nonton sekolah itu untuk pembagian seragam. Ini kucing di sini wes ora sabar syukur. Bagi seragam kok habis lebaran. Mboknya kemarin sebelum lebaran. Tahun berikutnya dibagi setelah lebaran. Sebelum lebaran. Lah mosok kon bodoh nganggo seragam. Isinya itu cuma ada apa bahayanya marah? Ini saya tutup pengajian. Bahayanya marah sudah diteliti, dijolokin universitas. Ini sing ngerti mboten
UAD Universitas, sebab ini fakultas kedokterannya baru mau disetujui. Makanya UAD pun disetujui fakultas kedokteran harus meneliti kayak gitu. Ini lale-lale UMG juga meneliti wudhu terhadap angka kuman dan yang praktis untuk kehidupan. Di Jombang ini mengumpulkan sekitar 1000 subjek penelitian, lanang-lanang. Terus penelitian itu targetnya mau mencari hubungan orang yang biasa marah dengan kejadian serangan jantung, sakit jantung. Penelitian itu sudah dipublish. Terus menyimpulkan bahwa orang yang punya kebiasaan marah laki-laki ini Bu, karena yang ini laki-laki. Jadi sing sok marah jadi nggak ngeliur. Itu sebetulnya ibu-ibu atau para istri. Makanya ini yang diteliti laki-laki ini rencana pulau yang dikon apa macam itu, jadi memang perempuan itu dianugerahi Allah kemampuan banyak berkata-kata. Jadi sehari bisa 20.000 kata. Laki-laki mungkin hanya 13.000 kata. Jadi wajar mau nek sing dikatakan itu ibu. Sehingga ketika kecil anak itu juga dilatih oleh ibu yang banyak berkata-kata. Hanya sing latih malah bapak bisu mungkin masih terdengar. Untuk dari sama. Hasil penelitiannya orang yang biasa marah punya potensi mengalami serangan jantung dengan, kalau angka penelitian istilahnya dengan OR, dengan tingkat hubungan 3 kali lebih besar dibandingkan laki-laki yang tidak mudah. Jadi ini ketika orang itu mudah marah punya potensi mengalami serangan jantung, gangguan jantung 3 kali lebih besar. Itu diteliti termasuk pada kelompok laki-laki yang tidak punya keturunan bapaknya itu penderita sakit jantung. Berarti marah bisa menjadi risk faktor gangguan jantung. Loh, logikanya gimana? Ternyata orang yang biasa marah, kadar protein interleukin apa putih apa lagi? Wangel banget. Kadar protein interleukin 6-nya itu tinggi. Nah, kalau orang itu protein interleukin 6-nya itu tinggi, proses kekakuan pembuluh darah itu lebih cepat terjadi. Nah, kalau pembuluh darah sudah mengalami kekakuan, itu bisa awal untuk munculnya kelainan-kelainan. Marah. Nah, kondisi marah itu ternyata juga menjadi penyebab lepasnya apa nih? Bare nyebut niku cah sekolah niku plak. Ada gambarnya. Saya mboten ngulur. Mboten laptop ada gambar. Nek umur sementen niku jane pembuluh darah kita itu bersih. Semakin tua niku timbunan lemaknya semakin kakak. Ide 15 tahun tengkleng, oleh tongseng, oleh bulu pokoknya sing aing-aing niku wau. Lah terus kalau orang itu marah, itu bisa menjadi salah satu penyebab. Maka usahakan tidak marah betul. Rasul pesan la tahdhu walakal jannah, itu harus kita pegang. Lah sebetulnya menahan marah yang paling hebat itu seperti apa? Menahan marah yang paling hebat adalah ketika kita punya hak untuk marah, tapi kita memilih tidak. Leres, ini sudah diteliti. Apalagi kalau kaitannya dengan stroke tadi. Sekarang stroke ini masih menjadi di beberapa rumah sakit penyebab kematian terbesar tertinggi. Sebagian lagi masuk 3 besar, tetapi penyebab kecacatan tertinggi. Dan kalau sudah stroke, ya karena serangannya di otak, itu implikasinya bisa jadi banyak. Maka jangan marah, sakit ibu. Pripun? Caranya boten nesu pripun? Lawak dhewe itu menging anake nesu ning nganggo cara nesu. Anaknya anak kecil kita itu
itu sudah marahi adiknya tuh, kakaknya marahi adik, "Dek, kok kamu itu gitu?" Ibunya, "Aja nesu karo adikmu ya." Lah ya padha wae. Ora entuk nesu nek ngajari nganggo. Bu, dampak marah itu panjang. Kita punya gelas pemberian orang yang sangat berkesan hidupnya dengan kita. Anak kita nyenggol aja pecah. Wah Bu, itu kan kita belum kan? Ini gelas aja be ibu biar guru teladan. Udah marah-marah toh, Bu, kita lupa saat itu kita dapat korban gelas kita pecah. Tapi karena kita marah, hati anak kita itu pecah. Dan itu lebih susah. Anak kita, ibu itu, guru teladannya sudah hilang seiring dengan gelas pecah. Anak ibu sekarang sudah marah. Loh, kids, wow, najeng ngali. Apa wong nesu niku polatane bening leri. Orang marah itu dalam bahasa Jawa, bening leri maksudnya leri saja dibilang bening. Berarti lu yang bener meneh. Maka ingat sebaiknya tidak marah. Lah gimana menahan marah itu? Kalau Rasul kan jika marahnya berdiri segera duduk. Wong niku nek padu karo linggo niku mentok-mentok ya kudu ganti. Ora entuk nandeg kok niku. Hasil DPR niku kleru. Ramah linggo nesu malah. Wong ngadeg wae dikon linggo kok iki linggo malah. Sebab nek tetep ngadeg niku iso cincin-cincin yo terus pelan. Geger niku mangke. Tapi nek marah ngadeg linggo, lah nek linggo sing nesu kon sare. Nanti krungu wong padu kali sare. Jadi ketika sare itu emosi negatifnya segera turun. Nah kalau itu nggak selesai-selesai, ingat itulah setan terbuat dari api, segera matikan dengan air, segera berwudu. Kalau sebab wudu sholatnya kalau nesu. Retakbir leden atau Gusti Allah melu di Senin ini begini. Lah, saya tutup dengan kisah ketika ada seorang anak yang mudah sekali marah dan teman-temannya jadi korban pelampiasan amarahnya itu, maka bapak tadi minta, karena dimintai nasihat sama anaknya tadi, tak kayak dikasih paku. Ini palunya sekalian. Lalu kamu marah daripada kamu lampiasan ke teman-temanmu, segera ambil satu paku, kamu pakukan di pagar di belakang. Jadi mampu pagar dengan kondisi marah. Rolling paku gitu. Pokoknya mesti paku nih belesek. Sampai hari kemudian, Pak, ini pakunya pun telah. Nesu mulai pripun. Nah nek kowe jek nesu saiki ora tak tambahi paku, cabutan wae. Lha cobi nyabut paku sing terus wes paling ya wis pirang dina mboten. Tak sowan mulai karo bapake. Pak, pun telas kula cabuti kabeh. Ayo wis aja nesu meneh. Sok tesih pengen nesu. Kok goleki sapa ngerti jane sing urung dicabut. Empun sedaya Pak. Nek mboten pitados nggon wingking. Inilah pelajaran bapaknya sebetulnya di sini. Begitu dilihat nih lho Pak. Kalau iki pun kula paku, bolong-bolong iki teknik kula pun nyabut. Nah, terus bapaknya bilang, "Nah, ketahuilah ya, kalau kamu marah sama temanmu, sebetulnya kamu itu sedang memaku hati temanmu. Dan walaupun kamu minta maaf, ingat di hati temanmu itu ada bekas seperti itu. Apa kamu mau setiap temanmu punya bekas nggak baik terhadap kamu?" Terus dia mikir lagi, nggak suka marah, itu menjadi bagian. Lah Pak,
nasihat dari Rasul ini diulang 3 kali. Saya kula akhiri pengajian menika boten sah mandi nesu. Nyuwun pangapunten nika disiapke boten kanggo pengajian. Walaupun seneng waktu ada peningkatan pengajian akad pagi dicepaki plasmanya boten sah nesu. Aku lupa lihada astagfirullah li walakum innahu huwal ghafurur rahim. Kata lepas kita kungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.